Halo semuanya, selamat datang di Arianto Hong Channel dan hari ini saya akan bahas sebuah topik yang sangat menarik, yaitu kita akan bicara tentang afiliasi dan dampak buruknya seperti apa ya. Jadi mudah-mudahan dengan video ini nanti teman-teman bisa mengerti kalau kita terlalu fokus sama afiliasi itu membawa dampak buruk yang sangat-sangat besar untuk bisnis yang teman-teman sedang kerjakan ya. Dan baik, langsung aja kita mulai dengan yang pertama, yaitu jika Anda terlalu fokus dengan afiliasi, maka bisnis tersebut berpotensi untuk ke arah kehancuran, teman-teman. Ya, kenapa saya katakan begitu? Gini, saya mau kasih teman-teman gambaran ya. Jadi saya bicara mengenai trading lah ya, trading, kemudian ada afiliasi atau MLM-nya ya. Nah, kalau teman-teman terlalu fokus ke bagian afiliasi atau MLM-nya, sebenarnya teman-teman pertama memang di awal teman-teman berikan omset yang sangat besar untuk aplikasinya, developer aplikasinya atau perusahaan aplikasinya. Which is itu bagus ya untuk awal-awal. Tapi ketika teman-teman fokusnya terlalu ke afiliasi, maka itu berpotensi untuk ke arah kehancuran di bagian kedepannya. Kenapa bisa begitu? Karena begini logisnya ya. Jadi ketika teman-teman heboh sekali menjalankan, kemudian fokus banget nih ke afiliasi dan sebagainya ya. Memang Anda memberikan omset yang sangat besar untuk perusahaan pada saat di awal-awalnya. Ya, untuk developer Anda kasih omset yang sangat besar dan tentu saja mereka senang. Ya, nah karena memang pertumbuhannya luar biasa, maka si developer ini harus menambah kos-kos yang diperlukan. Contohnya, mereka harus nambah tim IT-nya. Mereka juga harus nambah servernya dan lagi sebagainya. Ya, mereka perlu mempersiapkan begitu banyak pos-pos pengeluaran akibat dari pertumbuhan bisnis. Ya, karena bisnisnya berkembang, berarti cost mereka juga berkembang. Ya, udah pastilah ya. Saya pernah membangun perusahaan startup dan saya tahu persis kalau kita di Indonesia mungkin masih kategori murah untuk pembayaran orang IT-nya mengerjakan program ya. Tapi kalau di luar negeri menurut saya harusnya udah lebih mahal ya harusnya ya. Jadi waktu itu saja, waktu saya membangun sebuah perusahaan startup teman-teman, itu gaji IT saja, itu bisa sampai ratusan juta per bulan teman-teman. Dan itu dengan aplikasi yang tidak terlalu berkembang loh. Tidak terlalu berkembang loh ya. Karena aplikasi sendiri itu dijabarin masih ada begitu banyak pendalamannya. Saya jabarin ya, biar teman-teman ngerti ya. Pertama, sebelum aplikasi dibuat, sebelum sebuah website dibuat, itu ada yang namanya pertama kali itu kita membutuhkan namanya business development ya. Business development atau biasa waktu itu kami sebut sebagai orang yang merancang strukturnya, merancang desain pertama kali, tapi bukan desain arti begitu, bukan ya. Jadi flow bisnisnya. Ya, jadi dia yang pertama kali merancang flow bisnis. Contohnya, misalkan ketika member daftar, selesai daftar dia kemana, nanti selesai ini dia kemana, nanti kalau udah begini dia pecah kemana, kalau tidak bagaimana, ya kan? Jadi itu panjang sekali teman-teman, dan itu butuh beberapa step. Dari situ baru nanti next step, ya. Jadi dia akan menjabarkan setiap menu-menu yang kita klik, menu ini nanti lari kemana, kalau misalkan kita lakukan pembayaran, kalau pembayarannya masuk bagaimana, kalau tidak masuk bagaimana. Ya kan, lalu lagi masih ada lagi yang misalkan kalau misalkan dia selesai eksekusi, terus nanti harus ada laporan atau tidak, ditampilkan lagi ini atau tidak dan sebagainya. Ada pengiriman ke email apa enggak, ada pengiriman ke SMS apa enggak, banyak sekali dan itu cukup detail. Nah teman-teman, kalau part itu di buku itu butuhkan paling nggak 1-2 orang lah ya untuk merancang blueprintnya lah ya kita bilang ya. Jadi blueprintnya dirancang dulu ya. Nah itu yang pertama, paling awal. Lalu yang kedua adalah kita masuk ke bagian desain. Ya, desain itu bisa desain web, desain aplikasi, dan sebagainya. Kalau ketemu desainernya dia misalkan tidak bisa mendesain aplikasi, cuma bisa desain web, berarti butuh desainer yang lebih mahal. Betul ya? Dan desainer itu bukan mendesain yang namanya kayak desain karikatur atau desain logo, beda lagi. Karena jenis desain dari aplikasi web itu bukan seperti desain grafis. Orang yang bisa ngerti desain grafis belum tentu bisa mendesain yang namanya desain web. Ya, karena desain web itu butuh yang namanya UI dan UX. Ya, UI itu user interface, UX itu ada user experience. Jadi satu halaman itu begitu didesain itu dibutuhkan orang akan lihat kira-kira tampilan ini memudahkan atau tidak. Misalkan tampilannya gampang, pati dan sebagainya. Oke, makanya dibutuhkan yang namanya desainer UI dan UX. Ya, itu baru 2 orang baru 2 jenis pekerjaan. Yang pertama adalah yang memberikan blueprintnya, yang kedua adalah memperjelas blueprintnya dengan memberikan tampilan, yaitu desain. Nah, lalu yang ketiga kita masuk ke bagian IT yang bagian front end.
Front end itu adalah IT yang khusus untuk mendesain tampilan depan. Jadi dari hasil desain yang dibikin oleh desainer, itu akan dibikin programnya tampilan depannya. Ya, jadi dibikin benar-benar tampilan depannya dengan bahasa coding CSS kalau saya nggak salah. Kalau nggak tahu lah, kalau sekarang ya mungkin sudah berkembang lebih jauh dan sebagainya. Nah, dibikinlah namanya tampilan depan itu jadi. Yang tadinya desain dibikin jadi sehingga kita bisa klik ini, klik itu dan sebagainya. Ya, itu bicara front end development. Lalu kalau misalkan bagian tampilan depannya sudah dibikin. Nah, perlu dibikin lagi yang namanya tampilan dalam. Bukan tampilan, tapi database yang di dalam. Jadi ketika kita input, nambah member dan segala macam, dia mencatat semua record. Itu dibutuhkan yang namanya back-end developer. Ya, dan untuk front-end developer, back-end developer itu tidak bisa satu orang, teman-teman. Ya, dulu yang waktu startup saya aja, untuk back-endnya saya butuh 3 orang, front-end 2 orang kalau saya waktu itu nggak salah, ya. Jadi itu aja sudah cukup banyak orangnya, ya. Dan teman-teman tahu gaji IT tidak mudah loh, ya. Gaji IT lumayan mahal, ya. Terus ketika selesai mengerjakan antara front end dengan back end, udah dibikin sedemikian rupa dan sebagainya, masih ada PR. Yaitu orang itu juga harus ngerti untuk membuat aplikasi. Karena bahasa pemrograman aplikasi beda lagi, teman-teman, ya. Kalau dia ngerti di awal bagus, artinya satu paket ya. Kalau tidak ngerti ya ada PR lagi. Nah, terus kalau aplikasi dibagi 2 lagi, ada yang untuk di Android, ada untuk di iOS. Itu beda lagi. Beda perangkat untuk bikinnya, beda bahasa pemrogramnya lagi, teman-teman, ya kan? Dan bahkan ketika kita upload ke dalam Google Play Store dengan App Store, itu security-nya juga beda lagi. Setahu saya, App Store jauh lebih susah, ya. Dan butuh waktu lebih lama untuk upload ke dalam situ dan sampai di-approve, ya. Jadi, dia punya persyaratan itu begitu banyak, teman-teman. Nah, taruhlah aplikasinya sudah jadi, udah bikin selesai nih, berarti kan dalam bentuk APK yang belum diupload ke Play Store sama App Store. Nah, itu masih harus di-testing, teman-teman. Dan bagian yang testing itu namanya DevOps atau Development Operating, kalau saya nggak salah namanya. Itu harus men-testing dulu aplikasinya, sampai aplikasinya menurut dia ini udah cukup layak untuk di-upload dan dipakai oleh banyak orang. Ya, jadi teman-teman lihat ya, prosesnya aja panjang sekali untuk bikin sebuah aplikasi. Makanya tidak mudah dan butuh waktu yang cukup lama. Nah, selama butuh waktu, selama pengerjaan itu, berarti si developer ataupun si company itu tidak menghasilkan uang, teman-teman. Mereka mengeluarkan uang. Ya, dan proses itu memakan biaya semuanya tentunya, ya. Lalu kemudian ketika dia selesai, dia bilang, oh layak nih, dia tampilkan di Play Store, ditampilkan di App Store dan segala macamnya, berarti kan mereka harus siapin resource lagi untuk apa? Ya, untuk ke sana. Dan mereka harus siapin server supaya apa yang mereka kerjakan ini bisa tampil, ya, bisa di-download banyak orang dan sebagainya. Oke. Itu baru tahapan awal ketika mereka membuat aplikasi. Nah, ketika aplikasinya berkembang, berarti kan ada penambahan fitur, perbaikan, ya kan, ada bug-bug yang ketemu, diperbaiki dan segala macamnya itu. Belum lagi ketika yang pakai sudah banyak, berarti servernya harus ditambah, ya. Dan yang tadinya back-end-nya mungkin cuma 3 orang, terpaksa harus tambah sampai 10 orang, 15 orang, atau bahkan mungkin sampai 20 orang, ya. Termasuk front-end-nya juga, teman-teman. Jadi cost-nya bertambah. Ya, cost-nya bertambah. Nah, kenapa saya ceritakan semua ini? Supaya teman-teman ngerti, ketika bisnis itu berkembang besar, cost dari perusahaan itu tuh berkembang juga, teman-teman. Dan kenapa saya bilang kalau kita terlalu fokus sama afiliasi, maka bisnis tersebut berpotensi ke arah kehancuran. Karena, teman-teman bayangin aja. Seandainya sekarang kita semua menjalankan afiliasi untuk aplikasi-aplikasi trading, ya, let's say seperti Royal Q, Mindstorm, ya kan, terus ada lagi yang lain dan sebagainya, ya. Jadi ketika kita fokus ke sana, tahun pertama bagus banget, Anda memberikan omset yang luar biasa untuk developer, artinya developer senang karena mereka mendapatkan banyak uang, mereka bisa mengembangkan lagi dan sebagainya. Sehingga ketika mereka kembangan, kita lihat, wah aplikasinya update nih, tampilannya baru dan segala macam, wah kita senang sekali, ya. Nah, ketika aplikasinya tidak dipakai untuk trading, artinya memang fokusnya ke afiliasi, ya. Dan kita daftarin orang begitu banyak. Sekali daftar langsung 50 akun, ya, 100 akun dan sebagainya. Oke, tahun pertama Anda memberikan omset yang bagus. Tapi ketika aplikasinya tidak dipakai untuk trading atau hasil tradingnya jelek, nggak pernah diajarin, saya mau tanya kepada teman-teman, ya. Tahun kedua, apakah Anda masih akan membayar biaya untuk sewa aplikasi setahun ke depan lagi? $100, $120, mungkin naik lagi dan sebagainya, ya. Apakah Anda masih akan membayar itu? Untuk orang-orang yang tidak mendapatkan manfaat dari aplikasinya, saya berani jamin mereka tidak akan membayar lagi. Ya, artinya apa? Tahun kedua, omsetnya udah dipasti akan turun.
Tapi belum begitu besar mungkin penurunannya karena baru tahun kedua, ya. Nah, begitu masuk tahun ketiga teman-teman, lebih nggak ada lagi yang mau pakai lagi. Kenapa? Ya karena hasil tradingnya jelek. Nggak ada yang ngajarin cara pakai aplikasinya. Nggak ada yang ngajarin bagaimana caranya kita mensiasati gimana strategi sih pakai aplikasi ini supaya omsetnya hasil trading kita bagus. Kalau hasil tradingnya bagus teman-teman, nggak perlu disuruh pun dia akan perpanjang dengan sendirinya. Ya, kalau dia perpanjang dengan sendirinya, developer dapat duit teman-teman. Tapi kalau dia tidak perpanjang, maka yang terjadi adalah penurunan omset. Nah, kalau terjadi penurunan omset, bagaimana si company atau developer itu mampu membayar cost operatingnya yang sudah bengkak itu teman-teman. Gara-gara apa? Gara-gara pertumbuhan bisnisnya. Ya, pertumbuhan afiliasinya kencang sekali. Jadi dia harus tambah server, dia harus tambah ini, perbaiki itu. Itu cost-nya sudah terlampau besar di awal. Ya, dan karena cost-nya sudah terlampau besar, begitu tahun kedua omset turun, tahun ketiga makin turun, maka siapa yang akan menutupin cost-cost ini? Developer dong pastinya. Nah, kalau developer tidak punya uang masuk dan sebagainya, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka tidak akan mampu lagi untuk membayar begitu banyak. Jadi mereka akan melakukan namanya cut cost. Ya, mungkin pengurangan jumlah IT-nya, mungkin pengurangan servernya, mungkin pengurangan, akhirnya itu akan membawa dampak yang sangat besar terhadap aplikasi itu sendiri. Dan aplikasinya, performanya udah pasti akan turun. Ya, nah kalau terus-menerus seperti itu, nanti leadernya, ya orang-orang yang ngaku leader dan sebagainya, itu akan merasa nih aplikasi udah nggak bisa menghasilkan uang. Dan akhirnya ditinggal. Nah, ketika ditinggal, omsetnya anjlok. Dan disitulah perusahaan itu jadi hancur. Jadi teman-teman ngerti ya kenapa saya langsung yang poin pertama, kenapa saya harus langsung jelasin part ini. Karena menurut saya ini penting sekali untuk diketahui sama teman-teman yang fokusnya ke afiliasi. Ya, memang sih Anda dapat duit, tapi Anda tidak akan dapatin uang untuk long term teman-teman. Kalau Anda menjalankan afiliasinya hanya untuk mengerjakan berjualan aplikasi trading dan sebagainya, fokus Anda hanya ke situ, Anda hanya akan dapat uang sementara saja. Ya mungkin setahun 2 tahun. Habis itu tahun ketiga, udah hilang telan bumi. Ya, dan mungkin Anda juga sudah fokus lagi ke yang lain. Dan Anda akan mengecap bahwasanya, oh yang itu lebih bagus dan sebagainya. Pola lama, ya. Pola lama dari Anda yang selalu menjalankan bisnis MLM. Selalu seperti itu. Jadi, saya berharap poin pertama aja sudah bisa memberikan Anda gambaran yang sangat bagus, memberikan keterbukaan supaya Anda ngerti bahwasannya ketika Anda daftarin banyak orang, jangan lupa edukasi orang itu untuk pakai aplikasinya. Kalau mereka profit dari aplikasinya, mereka akan perpanjang dengan sendirinya. Di tahun kedua mereka akan perpanjang, ketika mereka profit dari trading, bagi hasil dari trading aja kan masih dapat profit sharingnya. 20% dibagi lagi afiliasi, sisanya masuk lagi ke developer. Berarti developer akan punya dana-dana yang mereka itu ada setiap bulan untuk mengcover begitu banyak biaya operatingnya. Ya, bangun sebuah aplikasi itu tidak gampang teman-teman. Ya, saya udah pernah ngalamin itu. Bukan di aplikasi trading, tapi startup. Dan saya tahu betul bagaimana cost-nya. Ya, oke. Itu poin pertama. Jadi kalau Anda terlalu fokus sama afiliasinya, maka bisnis tersebut berpotensi ke arah kehancuran. Bagus di awal, tapi tidak pernah bagus di belakang. Ya, jadi percuma kalau Anda jalankan seperti itu, tidak akan long term, Anda hanya akan capek aja. Ya, Anda akan hanya capek aja. Anda mungkin berjaya cuma 1 tahun, 2 tahun, tapi setelah itu redup lagi. Ngapain Anda bangun bisnis yang model seperti itu? Ya, itu poin pertama. Yang kedua adalah, kalau Anda terlalu fokus sama afiliasi atau MLM-nya, Anda akan bermegah diri untuk disebut sebagai seorang leader. Ya, padahal teman-teman kalau cari tahu pengertian tentang leader itu bukan mengakui diri tapi diakui orang. Leader itu konsepnya adalah melayani. Ya gitu. Bukan hanya sekedar mengurusin member saya itu kalau udah daftarin, habis itu ditinggal. Itu bukan leader, teman-teman. Ya, Anda hanya sebagai seorang fokusnya itu lebih ke salesman, ya, begitu jual selesai Anda tinggal orang tersebut. Ya, banyak orang yang saya ketemu ketika berkenalan, wah ini leader nih, leader. Saya leader itu pemahamannya dalam teman-teman. Kalau teman-teman cari tahu di Google, ketik kalimat leader, baru teman-teman ngerti arti leader yang sebenarnya. Kalau kita disematkan diri sebagai seorang leader, itu tanggung jawabnya besar teman-teman. Ya, leader itu bukan orang yang dapatin banyak duit, bukan. Ya, orang yang banyak duit itu ya memang dia dapat banyak duit, tapi bukan seorang leader.
Leader itu ada kriterianya. Makanya teman-teman kalau mau menyebut diri sebagai seorang leader, cari tahu dulu kriterianya. Kita sudah memenuhi syarat belum? Kalau kita sudah memenuhi syarat, silahkan Anda mengakui diri Anda sebagai seorang leader. Tapi kalau cuma dapatin uang dari afiliasi, Anda nggak boleh sebut diri Anda sebagai seorang leader. Ya, menurut saya kalimat leader itu terlalu punya kualifikasi. Jadi ketika kita mau disebut sebagai seorang leader, penuhi dulu kualifikasi tersebut, baru kita disebut sebagai seorang leader, ya. Jadi jangan bermegah diri dengan afiliasi, dapat uang dari afiliasinya, ya. Ingat, uang itu tidak selamanya kok, gitu. Jadi kalau kita bermegah diri, hanya pamer harta dari afiliasi dan segala macamnya, itu tidak akan long term. Percaya sama saya. Kalau Anda tidak percaya, ya silakan, ya. Oke, yang ketiga, jika Anda terlalu fokus dengan afiliasinya, Anda melupakan hal yang terpenting dari bisnis tersebut, yaitu produk dan edukasinya. Ya iyalah, berapa banyak sih yang saya ketemu teman-teman, ya, orang-orang yang, ya gimana ya saya bilang, ya daftarin orangnya hebat sekali. Kencang banget. Sebenarnya kalau cuma sekedar daftarin orang teman-teman, itu nggak susah kok. Anda bikinnya YouTube channel, Anda bahas itu, kasih nomor handphone, banyak yang kontak Anda kok. Segampang itu, ini zaman online teman-teman. Ya, kalau cuma untuk sekedar pendaftaran, daftar banyak-banyak, menurut saya nggak terlalu susah. Ya, tapi yang susah itu adalah ketika Anda daftarin orang itu, Anda lakukan edukasi nggak tentang produknya. Kalau kita bicara tentang trading, berarti kan kita lagi jualan aplikasi trading. Ketika Anda jual aplikasi tradingnya, Anda ajarin nggak orang tersebut untuk pakai aplikasinya. Jangan cuma bilang, oh kan sudah ada aplikasi, udah ada copy trade, sudah ini. Teman-teman, saya kasih tahu ya, aplikasi yang sampai sekarang ini, saya belum pernah ketemu yang purely robot. Ini adalah aplikasi alat bantu trading. Namanya juga alat bantu, ya. Dan walaupun teman-teman pakai namanya copy trade, tidak menjamin bahwasanya itu akan profit. Ya, kalau cuma sekedar profit, teman-teman beli pada saat harga murah, naik ke atas, itu nggak perlu copy trade. Asal pencet aja, yang penting naik ke atas juga profit semua. Ya, tapi tugas seorang copy trade itu adalah membantu Anda supaya jangan kebeli pada saat harga lagi tinggi. Ya, kalau kita trading di spot market, kita tuh belinya harga murah, jualnya harga mahal. Kita bayar si copy trade untuk fungsi yang satu itu, bukan settingan. Ya, untuk fungsi dia menjadi operator, karena dia trading kan, dia jadi operator untuk mencegah jangan sampai harga tinggi kebeli. Namanya juga trader, berarti dia bisa baca indikator, dia bisa analisa, dan itu mengurangi potensi kita belinya di harga tinggi. Kalau kebeli ke harga tinggi, floating Anda panjang sekali. Ya gitu. Jadi untuk apa Anda bayar copy trade kalau begitu? Ya, Anda bayar copy trade untuk fungsi controlling supaya tidak kebeli di harga tinggi. Itu sebenarnya tujuan utamanya. Ya, jadi kalau misalkan Anda sebagai seorang leader yang mengaku sebagai leader, ya, Anda harus paham ini, karena Anda harus ngerti trading. Nggak bisa Anda jualan sebuah produk yang Anda sendiri tidak ngerti apapun tentang produk tersebut. Agak lucu teman-teman, karena Anda fokusnya terlalu ke afiliasi. Begitu. Ya, jadi better Anda lakukan yang namanya edukasi produk. Ya, ngajarin orang. Anda join, Anda belajar produknya. Anda ngerti produknya, Anda ajarin orang lain. Nah, itu yang paling benar. Ya, jadi afiliasinya jadi bagus gitu loh. Bukan sekedar cuman daftarin orang banyak-banyak, dan itu tidak akan membawa dampak yang bagus untuk perusahaan ke depannya. Ya, jadi yang terpenting adalah produk, dan Anda harus melakukan edukasi produk. Ya, kalau Anda bilang, wah Pak susah dan segala macamnya, kalau gitu jangan jalanin. Jangan daftarin orang lain, karena Anda akan jerumusin orang lain ke dalam situ. Anda nggak ngerti, Anda daftarin mereka, sama-sama nggak ngerti. Terus ikutin cara yang paling leader. Belum tentu leader Anda juga benar. Ya, jadi lebih baik Anda belajar tentang produknya, Anda ngerti produknya, ngerti banget edukasinya, silakan edukasi yang lain. Itu menurut saya yang paling benar. Ya, dan harusnya company sih kalau memang cukup peduli dengan masa depan, maka itu yang harusnya diutamakan, begitu. Ya. Oke, baik. Lalu yang nextnya ya, selanjutnya adalah yang keempat ya. Jika Anda terlalu fokus dengan afiliasi, Anda hanya memikirkan uang dan lupa akan pelayanan, service. Ya, seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwasanya seorang leader itu punya kualifikasi, ya. Dan leader itu bukan mengakui diri. Ya, kalau leader itu mengakui diri, berarti saya bisa sebut diri saya seorang presiden, teman-teman. Gampang aja, karena saya mengakui diri saya presiden, tapi orang lain mengakui apa tidak.
Ya, jadi leader itu bukan mengakui diri, tapi diakui oleh orang lain atas apa? Atas kualifikasi. Salah satunya adalah pelayanan. Jadi kalau Anda sebut diri Anda sebagai leader, Anda harus melayani orang lain yang Anda daftarin itu. Ya, Anda bantu mereka, Anda jelasin tentang produknya, jelasin tentang cara tradingnya. Kalau tradingnya, Anda jelasin tentang tradingnya, Anda jelasin kasih mereka pengajaran supaya mereka paham. Berbagi ilmu seperti itu tidak akan rugi, teman-teman. Kayak gitu. Anda tidak akan rugi, Anda justru akan semakin pintar. Ya, jadi kalau Anda sebagai seorang leader, ya, service itu harus Anda lakukan. Karena itu part of leadership. Begitu, ya, bagian dari leadership. Ya, saya nggak tahu ya, teman-teman cukup paham dengan itu. Sebenarnya sih bukan, nggak harus saya yang mengajarin, kan saya siapa gitu mengajarinnya. Teman-teman buka aja di Google gitu loh, arti leadership. Ya, leadership itu salah satu poinnya adalah melayani. Di luar itu, konsistensi dan sebagainya, itu penting sekali. Ya, tapi kalau Anda tidak bisa seperti itu, maka better saya bilang jangan sebut diri Anda sebagai seorang leader, ya. Karena penyematan leader itu menurut saya cukup berat sekali, teman-teman. Ya, bahkan kalau di kita di dalam grup sini kita nggak pernah nyebut diri sebagai leader, tapi sebagai trainer, ya. Karena trainer itu konsepnya mengajarkan, ya. Oke, baik. Saya next yang kelima sekarang. Jika Anda terlalu fokus dengan afiliasi, Anda akan menjadi seseorang yang disebut dengan kutu loncat. Ya, dan itu akan membuat Anda menjadi pribadi yang tidak konsisten. Ya, saya udah sering banget. Mungkin dulu ada perusahaan MLM itu sering banget lihat leader ya. Tipikal leader MLM itu adalah orang-orang yang ketika perusahaan ini sudah tidak bisa menghasilkan omset buat dia, udah nggak dapetin uang dan sebagainya, dia akan cari perusahaan-perusahaan lain yang bisa dijual, yang bisa ngasih dia uang lebih banyak. Ya, dan orang ini akan pindah, dan ada istilah lain itu, yaitu mereka akan bawa gerbong, ya. Istilahnya orang-orang yang percaya sama dia, yang percaya dengan wah ini orang akan bantu saya dapatin banyak uang lagi dan sebagainya. Nah, orang-orangnya akan jadi pengikut, ya. Dan ini yang disebut dengan gerbong. Ya, artinya ketika sebuah aplikasi dia udah ikutin dan aplikasi ini nanti sudah tidak bagus, dia akan kutu loncat masuk ke aplikasi yang lain lagi. Dan dia akan memperlakukan aplikasi itu layaknya perusahaan MLM. Dan lucunya aplikasi bukan perusahaan MLM. Ya. Nah, dia akan lakukan seperti itu. Jadi dia akan jadi seseorang yang kutu loncat, yang kalau udah di tempat A dia akan bilang A itu bagus, begitu pindah ke tempat B dia akan bilang B itu bagus, lebih bagus dari A malah. Ya. Jadi selalu seperti itu polanya dari dulu dan sampai sekarang menurut saya. Ya. Jadi kalau terlalu fokus sama afiliasinya, maka Anda akan menjadi seseorang yang disebut dengan kutu loncat. Ya, Anda sudah tidak fair dalam menilai. Karena apa? Karena Anda hanya berjualan dan orang jualan kecapnya selalu nomor 1. Ya, pasti apapun yang sekarang dia sedang ada di tempat itu, itulah yang nomor 1. Yang lainnya udah nomor 2, 3, dan mungkin kalau perlu nggak perlu diikutin. Ya, dan Anda membrainwash member-member Anda seperti itu. Anda menjadikan mereka sebagai kacamata kuda. Menurut saya tidak bagus. Ya, tidak bagus sekali, teman-teman. Ya. Trading, ketika kita bicara trading, maka bebas, menurut saya sangat bebas buat siapapun untuk memakai aplikasi apapun. Ya, Anda boleh kasih input dan segala macam bahwasanya, coba nanti kami bantu cross check apakah aplikasi itu benar atau tidak. Jangan-jangan aplikasi scam. Itu keputusan pembicaraan yang menurut saya bijak ya. Daripada kita langsung melarang orang untuk melakukan coba aplikasi lain dan sebagainya. Ya, uang mereka. Contoh lah, kalau misalnya saya lah, uang saya teman-teman, saya mau beli mobil merek apapun ya terserah saya, mau beli motor merek apapun ya terserah saya, mau beli PC, laptop merek apapun ya terserah saya. Dan sekarang uang saya mau pakai aplikasi apapun, ya terserah saya. Tapi boleh nggak teman kasih masukan, bahwasanya nanti saya bantu cross check tentang aplikasi yang kamu mau masuk itu, apakah itu benar atau tidak. Nah, itu leadership teman-teman. Ya. Jadi leader itu tidak pernah melarang dan sebagainya, tapi dia akan bantu cross-check. Dia tidak akan bilang, wah yang lain jelek semuanya, belum teruji, punya kami ini yang ini teruji, jadi jangan coba-coba yang lain nanti berbahaya, bla bla bla. Come on lah. Kalau Anda leader nggak begitu cara kerjaannya Anda. Kalau misalkan Anda seorang leader dan Anda seperti itu, Anda bukan leader teman-teman. Ya, jadi itu harusnya cukup memberikan gambaran yang bagus ya. Oke, dan saya masuk ke yang terakhir, yang nomor 6. Sebenarnya masih panjang ya, cuman kalau saya bikin sampai detail nanti panjang sekali ya. Oke, nomor 6. Jika Anda terlalu fokus dengan afiliasi,
Anda akan berpotensi membawa bisnis tersebut ke arah skema Ponzi, teman-teman. Ya, kalau Anda fokus afiliasi, yang Anda dapatin itu adalah keuntungan dari pembelian orang lain. Ya, contoh, kalau kita bicara aplikasi trading lah, yang seperti sekarang ini, Anda kan ngajakin orang, kemudian orang itu kan bayar $100 untuk memakai aplikasi trading. Dan harapan dia adalah dia akan mendapatkan profit trading dengan bantuan aplikasi ini. Harapannya adalah itu. Ya, jadi dia bayarlah $100, $120 untuk apa? Untuk menyewa aplikasinya. Anda yang sebagai orang yang mengajakin dia mendapatkan bagi hasil $30, $40 dan sebagainya. Pertanyaan saya adalah teman-teman gini. Anda dapatin uang itu bukan karena orang itu profit. Anda dapatin uang itu karena orang itu mengeluarkan uang. Ya, mengeluarkan uang. Dia mengeluarkan $100 sampai $120, Anda mendapatkan $30, $40 dari uang tersebut. Bagi hasil, ya, bukan profit sharing. Ya, ini bagi hasil dari penyewaan. Kalau Anda lakukan ini banyak dan sebagainya, tapi mereka tidak mendapatkan keuntungan dari aplikasinya, artinya mereka tidak mendapatkan profit. Mereka tidak merasakan profit. Ketika mereka tidak merasakan profit, maka mereka akan merasakan apa? Ya, kerugian. Nah, Anda mendapatkan untung dari kerugian mereka. Itu Ponzi atau bukan, teman-teman? Ya, itu jatuhnya udah Ponzi. Jadi, Anda mendapatkan uang dari member lain, bukan dari profitnya mereka. Makanya kalau Anda tidak mengajarkan tentang aplikasinya, mereka tidak profit dari aplikasinya. Itu arahnya ke Ponzi, teman-teman. Ya, Anda mendapatkan uang di atas penderitaan orang lain. Anda mendapatkan uang karena orang lain mengeluarkan uang. Bukan karena orang lain profit, dia bagi ke Anda. Makanya sebenarnya yang saya selalu mau itu adalah sebenarnya profit sharing. Ya, profit sharing artinya ketika mereka profit, mereka sharing. Itu bagus, artinya mereka profit, mereka senang, mereka sharing ke kita, yaitu sesuatu hal yang wajar, berbagi profit. Ya, dan harusnya begitu yang jadi utama, bukan afiliasinya. Afiliasinya adalah bonusnya. Ketika kita memang bisa profit, kita kasih tahu teman kita, ini bisa profit loh. Ya, caranya bagaimana? Begini, saya ajarin nih semuanya nih, bla 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 bla. Ya, pengetahuan dasar, basic trading dan segala macam itu semua diajarkan. Ketika itu diajarkan, dia bisa profit, dia akan dengan senang hati. Ya, dengan senang hati untuk berbagi profitnya. Bahkan tahun depan, dia akan dengan senang hati untuk memperpanjang aplikasinya. Nggak perlu kita suruh. Ya. Nah, kalau dia tidak profit, artinya dia akan mengalami namanya kerugian. Kalau dia rugi, Anda untung, itu Ponzi, teman-teman, jatuhnya. Anda mendapatkan keuntungan di atas penderitaan orang lain. Itu tidak bagus. Dan itu tidak long term. Ya, mungkin Anda akan protes, tapi Pak gini bla bla bla. Oke, sekarang gampang. Survei aja teman-teman Anda, survei grupnya Anda. Survei mereka. Kalau perlu di dalam grup Anda tulis saja. Sorry ya teman-teman di sini, lebih banyak profit atau lebih banyak rugi. Kalau mereka berani transparan ngomong, rata-rata pasti akan bilang rugi, teman-teman. Kenapa? Karena belum tentu mereka profit dari trading. Apalagi kalau Anda tidak ajarin mereka. Ketika mereka mengeluh tentang, Pak, hasil trading saya jelek nih dan sebagainya, Anda mengarahkannya ke afiliasi. Ya udah, kok gitu ajakin orang dong dapat 3. Ayolah, gitu loh. Ya, itu Anda mengarahkan ke Ponzi, teman-teman. Dan Ponzi akan membuat bisnis itu ke arah kehancuran. Dan ketika bisnisnya hancur, Anda dengan gampang meninggalkan bisnis tersebut, terus Anda cari bisnis yang lain dan Anda mengatakan bisnis itu jauh lebih bagus daripada bisnis yang sebelumnya. Saya capek aja dengan orang-orang yang seperti itu. Ya. Dan saya berusaha edukasi ke teman-teman yang akan ikutin orang seperti itu. Kalau ketemu orang seperti itu, tinggalkan. Jangan pernah ikutin orang seperti itu. Karena apa? Dia tidak memikirkan Anda. Yang dia pikirkan adalah diri sendiri dan uang aja. Cuma itu doang. Ya. Dan mungkin ini video saya sudah selesai, teman-teman. Saya sudah bahas 6 poin. Ya, mudah-mudahan 6 poin ini bisa memberikan Anda gambaran supaya Anda mendapatkan seorang upline
yang baik dan benar yang mengajarkan Anda ketika Anda ikut trading, maka tradingnya bisa maksimal. Ya, terserah, mungkin kalau upline itu sudah punya banyak member dan sebagainya, mungkin dia nggak bisa ladenin Anda satu-satu, tapi banyak cara kok mengajarkan. Dia bisa bikin video, dia bisa rekam video, dia bisa kasih videonya ke orang-orang, dia bisa bikin step dan segala macam. Gunakan itu dong. Banyak cara kok untuk bantu orang. Ya, mungkin japri satu-satu, mungkin capek lah. Kalau Anda sudah punya member ribuan, japri satu-satu, wah, nggak mungkin juga ya. Jadi Anda bisa lakukan yang saya bilang tadi itu. Ya, gunakan video, gunakan handphone Anda untuk merekam. Ya, Anda bisa berbagi video itu kepada tim Anda. Itu mengajarkan. Dan harapan saya adalah teman-teman melakukan itu. Baik aplikasi Royal Q, aplikasi MyStrong, tolong lakukan seperti itu supaya apa? Aplikasinya di tahun-tahun mendatang itu tetap ada yang ikut dan bayar. Sehingga developernya itu tetap ada pemasukan. Kalau mereka ada pemasukan, maka aplikasinya tetap ada di Play Store, tetap ada di App Store. Dan ajarin orang-orang untuk selalu bisa trading. Ajarin ilmunya dan segala macamnya supaya mereka profit trading. Kalau mereka profit trading, mereka happy, Anda juga happy. Anda tidak terbawa beban mental, teman-teman. Dan aplikasinya Anda bisa yakin dan percaya dia tidak akan hilang karena apa? Ya dia make money kok gitu loh. Ya, kita memberikan omset untuk perusahaan itu dan omsetnya bukan lagi soal daftarin orang, tapi benar-benar profit sharing. Ya, kalau profit sharing ya perusahaannya dapat uang dan dia bisa terus membayar begitu banyak kebutuhannya. Dan harapan saya adalah dengan penjelasan sedetail ini ya, penjelasan tentang afiliasi dan dampak buruknya ya. Dampak baiknya bagus, banyak teman-teman. Ya kalau teman-teman tidak punya modal, teman-teman bisa jalankan afiliasinya juga. Tapi tetap ingat kita ngajarin orang dan sebagainya. Itu banyak sekali dampak baiknya. Tapi untuk video kali ini saya bahas tentang dampak buruknya. Ya, karena kalau kita mau bicara sesuatu yang enak-enak terus kan nggak enak juga ya. Jadi lebih baik kita bicarakan yang tidak enaknya dulu, baru nanti belakangan kita bicarakan yang enaknya. Oke, afiliasi tidak buruk teman-teman. Afiliasi itu sangat membantu dan itu teknik marketing supaya produknya cepat terkenal, banyak dipakai orang. Ya, tapi ingat ya, harus dipakai orang produknya. Jangan cuma ngejar afiliasi bonusnya, nanti arahnya ke skema Ponzi. Ya, dan selesai video saya teman-teman, nanti kita ketemu di video yang berikutnya. Sampai jumpa.